Hai cuan-cuan people, balik lagi bareng gue Chris dari CCN Indonesia. Setelah kemarin kita mendapat crypto news mengenai prediksi Bitcoin dari Robert Kiyosaki, sekarang gue akan memberikan tips untuk mendapatkan kebebasan finansial yang tentunya gue dapat dari sang penulis buku Rich Dad dan Poor Dad ini. Buat kalian anak-anak muda yang masih bingung mengurus keuangan kalian, mungkin ini adalah salah satu yang tepat untuk menerapkan tips yang akan gue informasikan. So, langsung aja gue mulai pembahasannya. Check these financial freedom tips. Robert Kiyosaki mengajarkan bahwa seberapa pentingnya pengelolaan uang untuk meraih kebebasan finansial, tentunya seiring dengan bertambahnya usia. Lo pasti inginkan meraih kebebasan finansial ini, tapi banyak yang sering menganggap kalau kebebasan finansial ini adalah menjadi kaya. Padahal kalau dipikir-pikir, kondisi di mana bisa dikatakan bebas atau free sendiri adalah bisa menikmati hidup yang cukup namun tanpa beban keuangan. Ya memang sih kalau lo menjadi kaya raya, lo bisa menikmati hidup tanpa kepikiran bakal kehabisan uang kan? Tapi untuk mendapatkan uang ini lo harus terus melakukan kerja, bisnis, atau apapun. Padahal kita bukanlah mesin ATM yang bisa terus-menerus menghasilkan uang setiap waktu. Nantinya ada waktu di mana lo bakal bekerja, entah itu karena faktor dari diri sendiri yang sudah tidak bisa bekerja, atau faktor dari lingkungan pekerjaan itu sendiri. Kalau lo berhenti, pastinya uang nggak akan lagi bisa dihasilkan. Gimana? Udah mulai stres kan kalau mikir keadaan terburuk nantinya? Kabar gembiranya di sini gue bakal coba untuk membantu lo biar nggak bingung lagi memikirkan masa depan usia tua lo. Dengan tips kebebasan finansial ala Robert Kiyosaki ini, yang akan membuat pola pikir untuk melihat keuangan dan mengatasi pengelolaan finansial lo bisa semakin berkembang. Sebelumnya gue bakal kenalin ke kalian secara singkat siapa sih sebenarnya Robert Kiyosaki ini. Robert Kiyosaki adalah salah satu nama paling terkenal dalam pengelolaan keuangan. Dia juga merupakan penulis terkenal yang sudah mencetak 15 buku dan salah satunya adalah Rich Dad dan Poor Dad. Dalam buku-bukunya, Kiyosaki memberikan kunci rahasia untuk mencapai kebebasan finansial yang ditulis dalam berdasarkan pengalamannya sendiri. Oh iya, bahkan konsistensinya menyebabkan ilmunya ini melalui berbagai media selain buku, seperti training dan game. Game ini dibuat dengan tujuan agar membantu anak-anak sedari kecil lebih paham cara mengatur kondisi finansial dan mencapai kebebasan finansial. Menurut gue sih, buku ini cocok sekali dibaca buat lo yang sedang ada di fase quarter life crisis, di mana lo masih bingung dengan tujuan hidup, bahkan keuangan. Bahkan, gue pun mencoba untuk menerapkan tips dari Kiyosaki ini di kehidupan gue. Sebenarnya ada beberapa sih tips dari Robert Kiyosaki, tapi gue bakal beri 10 tips yang menurut gue paling pentingnya. Yang pertama adalah menerima tanggung jawab penuh atas setiap pilihan yang lo buat. Karena yang kita tahu, setiap jalan yang kita pilih pasti punya konsekuensi di belakangnya kan? Oleh karena itu, lo harus bisa menerima khususnya untuk mengamankan masa depan keuangan lo. Lo perlu ingat, setiap keputusan dan pilihan yang lo buat hari ini akan berdampak pada kehidupan di hari esok. Jadi penting banget buat mengevaluasi semua keputusan keuangan mulai dari pembelian, pengeluaran, sampai konteks tujuan keuangan jangka panjang. Tips yang kedua masih berhubungan dengan tips yang pertama, yaitu memantau pengeluaran. Lo ngerasa nggak sih kalau kita hidup di dunia yang sangat konsumtif? Rasanya tuh tiap hari dipaksa untuk membelanjakan uang secara terus-menerus. Misalnya nih, pas lo scroll Instagram, TikTok, atau sosial media lain. Bisa juga lagi jalan-jalan. Banyak banget baliho iklan yang menawarkan banyak sekali barang-barang ataupun makanan. Rasanya itu disuruh mau belanja terus. Nah, belanja sih nggak masalah ya. Tapi kebiasaan belanja impulsif dan konsumtif tanpa bijak adalah alasan utama kenapa lo nggak akan bisa mengamankan masa depan keuangan dengan mudah. Buat lo yang masih awam untuk menyimpan atau saving uang, sebaiknya pikir 2 kali sebelum melakukan pembelian apapun. Mungkin awalnya bakal kerasa sulit banget, terutama kalau kamu belum bisa mengendalikan diri. Tapi kamu harus ingat, dengan cara ini kamu bisa belajar selangkah demi selangkah untuk maju dan mencapai kebebasan finansial. Selain memantau keluaran, jangan lupa untuk merencanakan anggaran keuangan. Dengan ini lo bisa mengelola pendapatan dan mengendalikan pengeluaran, sehingga nantinya pendapatan tiap bulannya akan tertata dan lo nggak lagi bingung saat ada keadaan darurat yang datang tiba-tiba dan mengharuskan lo untuk mengeluarkan uang. Ada beberapa perencanaan anggaran yang penting. Misalnya adalah anggaran untuk keperluan sehari-hari, investasi, atau menabung.
dan anggaran dana darurat tentunya. Untuk melakukan ini, lo membutuhkan komitmen yang tinggi dan menyiapkan anggaran yang tepat di setiap catatannya. Tips yang keempat adalah menyelesaikan hutang. Karena dengan memiliki hutang, lo akan susah membagi anggaran lo. Jadi lebih baik melunasi seluruh hutang lo dulu. Kemudian membuat anggaran dengan tepat agar perhitungan dan pertimbangan lo bisa matang. Setelah semua hutang terlunasi, tips yang kelima adalah menabung. Pastikan pendapatan lo bukan cuma untuk membayar cicilan, hutang, atau tagihan. Lo perlu menyisihkan uang untuk menabung dari sebagian pendapatan. Lo harus prioritaskan pendapatan untuk menabung. Dengan melakukan ini, lo bakal mencapai dua hal. Yang pertama, bisa membuat diri sendiri lebih kaya. Yang kedua, lo berhenti menjadi miskin. Tips yang keenam adalah investasi. Menabung tadi juga termasuk investasi loh. Menjadi investor adalah salah satu cara menabung dan mendapatkan pendapatan pasif. Menurut Kiyosaki, ada 7 tingkatan investor. Investor tingkat 0 dicirikan sebagai orang-orang yang tidak punya modal untuk diinvestasikan karena mereka menghabiskan sebanyak yang mereka hasilkan. Sedangkan tingkat yang paling tinggi adalah kapitalis yang mampu menciptakan uang menggunakan uang dan bakat serta waktu orang lain. Bahkan kebanyakan dari mereka adalah para pengusaha besar seperti Bill Gates, Sheryl Tanjung, Bambang Hartono, dan lain-lain. Kalau jadi investor mau jadi tingkat berapa nih? Tips selanjutnya adalah terus belajar, karena investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Investasi pada diri sendiri ini termasuk mendidik diri tentang masalah keuangan secara teratur. Banyak sekali sumber yang bisa lo gunakan sebagai media pembelajaran. Beberapa hal terpenting dalam pembelajaran keuangan adalah tentang investasi cash flow dan sejenisnya sesuai dengan minat dengan tujuan lo. Agar nantinya tidak terlena dengan buayan iklan-iklan yang ada di sosial media. Next tip adalah network marketing. Maksudnya di sini selain melakukan pekerjaan di perusahaan tempat lo bekerja, lo bisa membuat sebuah bisnis untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Memang akan susah untuk membangunnya, apalagi buat lo yang punya kesibukan padat. Tapi bisnis kecil-kecilan seperti berjualan online akan sangat membantu dan bisa jadi kalau lo melakukan dengan rutin akan membuahkan hasil. Bahkan bisnis yang lo bangun bisa menjadi bisnis yang besar loh. Setelah melakukan 8 tips tadi dan bisa saving uang melebihi seperti biasanya, jangan takabur. Cobalah untuk hidup sederhana dengan berpikir terbuka dan hilangkan berbagai hambatan dalam pikiran lo. Jangan pernah iri dengan kehidupan orang lain yang terlihat mewah, apalagi setelah melihatnya di sosial media, karena sebenarnya hidup cukup dan bisa memenuhi keinginan walaupun sederhana, itu adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Dan juga pastinya ini merupakan jalan menuju kebebasan finansial nantinya. Tips yang terakhir adalah lakukan semua tips yang sudah gue jelasin di atas sekarang juga. Jangan pernah menunda-nunda, karena seperti yang kita lihat dalam sebuah pepatah, waktu adalah uang. Itu benar banget. Kalau lo menunda untuk melakukan hal-hal baik untuk mencapai kebebasan finansial tersebut, maka lo juga akan menunda kesuksesan lo di masa depan. Jadi tunggu apa lagi? Percayalah masa depan ada di tangan lo sendiri. Ya, itu tadi adalah 10 tips ala Robert Kiyosaki yang sudah gue sederhanakan. Gimana? Pola pikir seperti ini apakah cocok buat lo? Kalau lo punya cerita tentang kebebasan finansial di hidup lo sendiri, tulis cerita lo di kolom komentar ya. Semoga dengan informasi yang gue berikan ini bisa membantu membebaskan kekhawatiran masalah keuangan dalam menjalani hidup dan mencapai bebas finansial. Sehingga lo bisa lebih menikmati hidup. Segini dulu informasi dari gue. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye bye cuan-cuan people.